Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kekuasaan bagi banyak orang ini adalah puncak ambisi. Tapi dalam sejarah Islam, kekuasaan justru disambut dengan tangis dan rasa takut akan tanggung jawab. Bagaimana jika kita melihat standar kepemimpinan yang diberlakukan 14 abad yang lalu? Nah, sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita perlu paham dulu fondasi dasarnya. Dalam Islam, kekuasaan itu unik. Kalau di sistem sekuler, mungkin kita melihat pemimpin sebagai puncak segalanya. Tapi dalam Islam ada satu prinsip mutlak, al-mulk lillahi wahdah, bahwa kekuasaan mutlak itu sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus, posisi manusia apa sih? Manusia disebut sebagai khalifah. Kata ini sering disalahartikan, tapi secara bahasa khalifah berarti wakil atau pemegang mandat. Bayangkan, kalian dititipkan sebuah toko untuk dikelola. Kalian punya kunci dan kalian punya kuasa. Tapi kalian bukan pemiliknya. Kalian harus menjalankan toko itu sesuai aturan si pemilik aslinya. Itulah esensi dari kepemimpinan dalam Islam. Sebuah titipan sementara yang kelak akan diaudit. Disinilah letak perbedaannya. Seorang penguasa konvensional seringkali merasa berada di atas hukum. Tapi pemimpin dalam Islam harus memposisikan diri sebagai pelayan umat. Ada sebuah kaidah terkenal, Sayyidul Qaumi Muhum, pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaum tersebut. Jadi bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpinlah yang habis-habisan melayani rakyat. Inilah yang membuat posisi pemimpin di masa awal Islam itu sangat berat. Mereka tidak melihat tahta sebagai fasilitas, melainkan sebagai beban yang membuat mereka sulit tidur. Karena tidak ada hak rakyat yang terabaikan. Ada contoh terbaik dari konsep ini. Bisa kita lihat pada momen terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian. Akan tetapi, aku bukanlah manusia yang terbaik yang kalian pikirkan. Apabila aku membuat suatu kebijakan yang baik, maka sudilah kalian mengikutiku. Dan apabila aku membuat perbuatan yang buruk, maka luruskanlah diri. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat di hadapanku. Akan aku ambil hak dia dari orang lain, insya Allah. Dan orang yang kuat di hadapan kalian adalah orang yang lemah di hadapanku. Akan aku ambil hak orang lain darinya, insya Allah. Dan tidaklah suatu bangsa meninggalkan jihad di jalan Allah, melainkan Allah akan menghinakan mereka. Dan tidaklah suatu bangsa membuat perbuatan maksiat, melainkan Allah akan menurunkan azab yang pedih kepada mereka seluruhnya. Taatilah aku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila aku tidak mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban kalian taat kepadaku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kalian semua. Ini bukan sekedar janji politik. Ini adalah pondasi pertama dalam Islam bahwa seorang pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. Pidato yang singkat, tapi isinya yang sangat mendalam ya. Jika kita bedah lebih jauh, pidato Abu Bakar As-Siddiq tadi sebenarnya meletakkan 3 standar emas kepemimpinan yang bahkan masih sangat relevan
untuk konteks demokrasi modern saat ini. Poin pertama adalah kritik terbuka. Perhatikan kalimat beliau. Jika aku salah, luruskanlah aku. Ini adalah pernyataan yang luar biasa rendah hati dari seorang kepala negara. Dalam Islam, pemimpin bukanlah sosok yang anti kritik atau merasa yang paling benar. Justru, kritik dari rakyat adalah check and balance agar pemimpin tetap berada di jalur yang benar. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang menyediakan ruang bagi rakyatnya untuk berbicara jujur tanpa rasa takut. Poin kedua tentang keadilan. Abu Bakar menegaskan sebuah rumus keadilan yang unik. Orang yang lemah akan menjadi kuat di matanya sampai haknya dipenuhi. Dan orang yang kuat akan menjadi lemah sampai ia menunaikan kewajibannya. Ini artinya di mata hukum semua orang itu setara. Tidak ada istilah hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kekuasaan digunakan untuk membela mereka yang tertindas, bukan untuk melindungi mereka yang berkuasa. Poin terakhir, ketaatan bersyarat. Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu ada batasnya. Kita wajib patuh selama pemimpin berjalan di atas kebenaran. Namun jika ia jika pemimpin memerintahkan sesuatu yang buruk atau melanggar syariat, maka hak untuk dipatuhi itu gugur. Ini adalah kontrol sosial agar kekuasaan tidak berubah menjadi diktatoran. 3 prinsip: kritik, keadilan, dan ketaatan bersyarat. Jadi 3 prinsip ini membuktikan bahwa sejak awal Islam telah mengajarkan kita bagaimana cara demokratis dalam memandang kekuasaan. Jadi kekuasaan ini bukan tentang siapa yang duduk dalam kursi tertinggi, akan tetapi kekuasaan mengajarkan kita tentang siapa yang paling berat memikul beban keadilan. Saya Idiman Ode mewakili dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.